Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Victor Lendo dari kelas 10 YF4 dengan nomor WP 20 10 11 52 63 0143. Di sini saya akan menjelaskan kembali yang ada di modul yang diberikan. Kita contohkan di database langsung atau di CMD. Yang pertama, kita harus tahu apa saja tanda-tanda yang akan kita gunakan, yaitu tanda bintang untuk perkalian, tanda garis miring untuk pembagian, tanda persen untuk sisa bagi, plus untuk penjumlahan, min untuk pengurangan. Untuk prioritasnya dari kali pertama, pembagian kedua, sisa bagi ketiga, plus keempat, dan min kelima. Yang pertama kita masuk ke perkalian. Untuk perkalian, untuk catatan seluruh sintak yang akan kita gunakan, sebelumnya kita harus menggunakan sintak select untuk menjalankan agar apa yang kita masukkan bisa berjalan. Kita mulai untuk perkalian, select. Untuk perkalian kita masukkan angkanya 30. Kita ganti tanda kali dengan tanda bintang, dikali 2. Ditutup dengan titik koma. Hasilnya 60. Hasilnya 60. Kita coba dengan bilangan desimal. 5, ulangi, 3,3. Ulangi, select, jangan sampai lupa selectnya. Select 3,3. Untuk komanya diganti dengan tanda titik, dikali 2, ditutup, hasilnya 6,6. Selanjutnya kita lanjut ke pembagian. Tetap select pembagian, berarti kita gunakan 20 diganti dengan tanda garis miring, bagi 2, hasilnya akan menjadi 10. Coba kita gabungkan antara kali dan untuk kali, untuk awalnya select. Untuk kali kita coba angka kecil aja, kali 2 dikali 4 deh, dibagi 2. Tetap terakhir titik koma, hasilnya 6. Karena prioritas yang tadi, prioritasnya bagi kali dulu, walaupun kali diletakkan di akhir ataupun di tengah ataupun di mana, tetap kali di pertama yang akan dihitung dan bagi yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke sisa bagi. Sisa bagi di sini, sisa bagi operasi ini digunakan untuk mencari sisa hasil bagi. Adalah tanda persen yang kita gunakan. Dengan operator ini kita dapat mengetahui berapa sisa pembagian dari suatu operasi pembagian. Kita coba saja, misalnya 7, kita gunakan persen, dibagi 3, hasilnya adalah 1. Karena 3 hanya bisa dapat 2 buah. 2 kali 3, 6. Nah, sisanya itu kan dimintanya 7. Sisanya itu adalah 1. Nah, itu yang didapatkan oleh tanda persen ini. Kita coba sekali lagi. Select. Kita coba untuk
12% 5. Hasilnya akan menjadi 2. Karena 5 hanya dapat 2. Yaitu 5 tambah 5 menjadi 10 dan sisa baginya 2. Selanjutnya kita masuk ke seluruh, apakah itu kali, bagi, sisa bagi, dan tambah dan kurang itu bisa digabungkan. Bisa digabungkan apakah dengan kali dengan bagi dengan kurang, atau kurang dengan bagi. Itu bisa digabungkan dengan nanti sistem akan membaca dari prioritas yang pertama, yaitu yang seperti yang dijelaskan tadi, kali dulu, bagi, sisa bagi, tambah dan kurang. Selanjutnya kita masuk ke penyebelahan. Penyebelahan, select penyebelahan, kita anggap aja 5 ditambah 10 menjadi 15. Sistem akan menjadi 15. Nah, untuk keseluruhan kali, bagi, sisa bagi, ataupun tambah dan kurang itu bisa digunakan sekaligus. Maksudnya sekaligus terdapat beberapa operasi. Maksudnya di sini misalnya kita menggunakan select, kita menggunakan misalnya 2 ditambah 3 dikali 4. Nah, yang dimaksud untuk beberapa kali itu kita gunakan tanda koma untuk membedakannya antara yang operasi 1 dengan operasi 2. 2 tambah 3 kali 4 itu operasi 1 namanya. Untuk operasi 2 kita buat 4 dibagi 2 ditambah 5. Nah, kita tutup dengan titik koma. Hasilnya akan ada 2 buah. Kalau yang di atas tadi karena kita masuknya 1 buah, hasilnya juga 1 buah. Tapi karena kita menggunakan koma, itu pun bersifat keseluruhan bisa. Nggak ada syarat ataupun sintak yang harus kita gunakan selain select untuk ini. Nah, di sini hasilnya ada 2, yaitu yang pertama karena operasi kita pertama penyebelahan dan perkalian hasilnya 14, dan 4 dibagi 2 ditambah 5 jadi 7. Nah, kita sekarang masuk ke penyebelahan. Select, kita gunakan pengurangan, yaitu kita ambil aja yang mudah, 10 dikurang 7 hasilnya akan menjadi 3. Nah, ini pun bisa digabungkan dengan perkalian, penyebelahan, pengurangan, dan sisa bagi, dan dapat juga digunakan sebagai operasi berbagai operasi. Kita coba. Walaupun di sintak tersebut di select ini tidak harus hanya tambah, atau yang kita bahas kan sekarang ini pengurangan, tidak harus hanya ada itu. Coba select kita hasilnya kita coba 2 ulangi 10 dikurang 2 dikali 3.
Nah, dikasih koma, setelah itu kita coba masukkan tambah dan bagi. Berarti kita coba dulu, kita coba 20 dibagi 4 ditambah 5. Kita coba apakah berhasil? Ya, berhasil. Karena tidak harus untuk pengurangan saja. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang menggunakan sintaks selanjutnya. Yaitu yang pertama round. Round ini adalah pembulatan ke atas dan ke bawah. Caranya select round. Nah, kita masukkan angkanya, misalnya 2,345. Hasilnya akan menjadi 2. Hasilnya akan menjadi 2. Karena 3 di bawah 5. Karena di atas 5, 0,5 itu akan dibulatkan ke atas. Selanjutnya kita masuk ke ceiling. Select ceiling. Nah, ceiling ini berguna untuk membulatkan ke atas. Walaupun di sini kita coba. Di sini kita menggunakan 3, 4, 5. Kita jadikan perbandingan. Nah, di sini di round karena dia berlaku ke atas dan ke bawah, hasilnya 2 karena 2,3 di bawah 5. Nah, kalau untuk ceiling 2,3 kalau seharusnya ini dibulatkan ke bawah, tetapi karena kita menggunakan sintaks ceiling ini dibulatkan ke atas. Nah, untuk yang dibulatkan ke bawah, itu adalah floor. Nah, kita coba perbandingkan 2,345 ditutup kurung, koma. Nah, ini ke bawah. Hasilnya tetap 2 karena walaupun ini floor ini di atas, ini coba 2,999 tutup kurung titik koma. Ini akan menjadi 2 karena floor itu berguna untuk menjadikan bilangan desimal dibulatkan ke bawah menjadi 2. Nah, selanjutnya ini ABS. Fungsi ini dapat digunakan untuk bilangan selalu bersifat positif. Untuk bilangan sifat positif tetap select. Nah, kita masukkan ABS. Kita coba untuk memasukkan nilai min. Coba 23 tutup kurung titik koma. Kita enter. Nah, minnya hilang karena kita menggunakan ABS. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi terpotong oleh berbuka karena tadi saya sebelumnya telah membuat video ini, tetapi mendapat kendala yaitu suaranya tidak ada. Jadi saya membuat ulang video ini. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita menggunakan DIV. Select DIV ini. Select DIV ini berguna untuk mendapatkan nilai hasil pembagian dari dua buah bilangan. Nilai yang didapatkan akan berbentuk bilangan asli.
Nah, ini bedanya dengan pembagian, yaitu kalau pembagian kita mendapatkan hasilnya bisa berbentuk bilangan asli, bisa berbentuk bilangan desimal. Tetapi jika menggunakan def, kita hanya mendapatkan bilangan bulatnya saja atau bilangan asli tanpa pecahan. Kita coba, yaitu 6 div 3 titik koma 2, karena sebetulnya 6 dibagi 3 yaitu 2. Kita coba yang akan ada komanya, harusnya ada komanya. Select 7 dibagi 2 seharusnya ini menjadi 3,5. Berapa hasilnya? Menjadi 3. Karena 0,5-nya diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke mod. Mod ini adalah untuk mendapatkan modulus atau sisa pembagian. Kan tadi kalau div itu bilang bulatnya yang diambil. Kalau mod itu bilangan yang diabaikan oleh div itu yang diambilnya. Baik, di sini kita coba, yaitu kita coba yang di atas, select mod buka kurung N6 dibagi 3. Hasilnya akan menjadi 0 karena tidak ada hasil sisa baginya. Tapi kalau misalnya 2 bagi 7, coba select mod 7 dibagi 2. Hasilnya 1. Karena apa? 2 dikali 3 itu 6. Hasilnya kan bersisa 1. Nah, 1 inilah yang ditangkap oleh mod. Nah, selanjutnya kita masuk ke pow atau power. Pow atau power ini berguna untuk mengalihkan pangkat atau perkalian pangkat. Kita coba, yaitu pow misalnya kita akan mencari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, hasilnya akan 8. Jadi kita nggak perlu sulit-sulit untuk mencari pangkat. Kita coba misalnya 6, select pow. 6 di pangkat misal 4, itu udah sangat banyak. Kita coba 1296 jika kita gunakan logika atau buram untuk mencari, itu sangat lama, membutuhkan waktu. Selanjutnya kita masuk ke select SQRT. SQRT ini berguna untuk perkalian akar. Kalau tadi pow itu perkalian pangkat, kalau ini akar. Untuk akar kita coba saja perkalian 64 itu hasil pangkat dari 8 kali 8 atau pangkat 2 itu 64. Coba lagi, select SQRT ke kurung hasil berapa kira-kira. Coba kita 100, pangkat berapa?
Kalau menurut hasilnya itu 10. Ya, hasilnya 10. Nah, untuk ini selanjutnya less. Select less. Less ini digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil. Nilai terkecil yaitu anggap saja kita acak. Nah, kalau di sini kan satu bilangan terkecilnya. Berarti nilai yang akan keluar akan 1. Nah, betul. Ini bisa berguna juga untuk huruf. Caranya berbeda, pakai tanda kutip. A, B, C, D. Tetap tanda kutip. Nah, di sini yang less ini kan untuk yang terkecil. Nah, untuk kalau untuk abjad itu yang terkecil menurut abjad yaitu yang pertama. Yang pertama menurut abjad itu adalah 1 A. Untuk A itu adalah 1 huruf yang terkecil. Untuk yang terbesar itu adalah Z. Berarti dari A adalah yang terkecil sampai yang Z. Nah, betul kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke yang mencari nilai yang terbesar. Kita hanya mengganti ini menjadi Greatest. Hanya mengganti itu saja, tapi kita akan mendapatkan nilai yang tertinggi, yaitu 5. Begitu juga untuk abjad. Tetap pakai kutip, koma, dan yang didapatkan adalah yang saya coba ganti dengan Z. Berarti kita akan mendapatkan Z yang paling tinggi. Nah, betul. Nah, untuk selanjutnya yaitu P. Untuk mencari P, select P, buka kurung, tutup kurung, tanda titik koma, enter. Dapat 3,14 itu P yang ketetapan. Nah, P ini juga bisa untuk langsung dikalikan, yaitu P buka kurung tutup kurung dikali anggap saja kali 3. Titik koma, enter. Nah, hasilnya langsung keluar. Selanjutnya kita masukkan true C. Select true C dan true chat. True chat ini adalah mengambil digit desimal sebanyak yang kita mau dan tidak mengubah nilai dari bilangan prima. True chat buka kurung, misalnya 2,345. Ini tetap berlaku pembulatan di akhir. 6. Koma, misalnya kita mengambil 3 di belakang koma. Jadi nanti hasilnya 2,34 karena 56 di atas 5. Ini kan 0,0005 6. Kan di atas 0,5 0,0050. Itu di atas itu jadi hasilnya akan menjadi 2,346. 2,346. Nah, tadi ada kesalahan, ternyata dibulatkan diambil
belakangan saja. Karena belakangan saja. Kita coba lagi, select. Turun chat. Coba 5, 791 deh. Yang satu kita ambil 3 lagi. Hasilnya 2,657. Kita coba lagi, select, coba yang di bawah lagi ya, 4,5627. Ambil 3, hasilnya adalah 2562 karena kita mau ambil 3 angka di belakang koma. Nah, untuk yang terakhir yaitu logaritma, fungsi logaritma. Caranya select, log. Nah, setelah log ini tergantung log berapa dimintanya. Kalau misalnya log 2, kita tulis 2, misalnya diminta di sini adalah hasil log tersebut adalah 128. Kita titik koma, enter, hasilnya 7. Berarti log 2 log 27 2 log 7 hasilnya 128. Nah, kalau misalnya yang lain, select log 10. Saya coba 10.000. Tutup. Hasilnya adalah 4. Berarti 10 log 4 hasilnya 10.000. Nah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.